Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan September sampai Maret tahun 2022, banjir akan tetap terjadi karena pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat masih tetap membuang hujan. Kebiasaan manusia yang sudah berjalan selama 2775 tahun ini membuang hujan dianggap hal yang benar oleh pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dan yang lebih fatal lagi, hujan dianggap penyebab banjir oleh pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Padahal secara hakiki hujan bukan penyebab banjir. Karena itu, banjir tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat karena salah dalam menentukan penyebabnya, maka banjir tidak pernah menurun. Ini terbukti selama 77 tahun ini. Banjir itu akibat, pasti ada penyebabnya. Dalam hal ini, selama 77 tahun, Indonesia belum tahu penyebabnya. Makanya banjir semakin meningkat terus. Simak video saya ini, saya akan jelaskan penyebab banjir tersebut. Ini adalah potensi atau kebutuhan air Indonesia. Volume hujan yang turun di wilayah Indonesia totalnya 3.034,4 miliar meter kubik per tahun. Nah, ini menjadi aliran mantap tertampung di waduk, sungai, danau, daerah konservasi air tanah 25%, keperluan domestik dan pertanian 3%, kemudian yang terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 2.172,8 miliar meter kubik per tahun atau 72%. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kalau ingin banjirnya menurun atau tidak ada sama sekali, perlu diturunkan dengan konservasi air. Nah, 72% ini harus diturunkan dengan sistem konservasi air. Nah, inilah daratan Indonesia, yaitu peta daerah aliran sungai. Jadi seluruh daratan Indonesia itu adalah daerah aliran sungai atau tangkapan hujan. Nah, saya perdetail lagi, tangkapan hujan itu seperti ini. Ada 17.000 tadi das di Indonesia, ini per das seperti ini. Kalau hujan turun ini ditangkap setiap das. Nah, ini animasinya, ini potongan. Jadi ini ada 3 parameter kalau turun hujan itu, yaitu runoff, infiltrasi, kemudian evapotranspirasi. Jadi 2 parameter ini yang bisa dikelola oleh manusia, tetapi selama ini pengelolaannya terbalik, sesuai dengan teori terbalik. Runoff-nya ini besar, infiltrasi yang menurun. Tadi kan 72% dibuang. Itu selama 77 tahun. Ribuan das rusak
negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Nah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, ini perlu diperbaiki. Nah, ini contoh lokasi das yang rusak tadi. Pengendalian perubahan tutupan lahan di Das Barito. Nah, ini selama 9 tahun. Oh, bukan 9 tahun. 29 tahun ya. 2019 dari 1990 ke 2019 berarti 29 tahun. Ini luas hutan berkurang 63%. Ini di Das Barito. Kemudian ini di Das Puncak ya. Pengendalian perubahan tutupan lahan di kawasan Puncak ini selama 9 tahun. Ini luas lahan terbangun menjadi 9.075 hektar atau meningkat sebesar 68%, ya hampir sama tadi ya. Jadi perubahan guna lahan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor akibat peningkatan lahan terbangun. Kondisi ini tentunya menyebabkan minimnya daerah resapan air tanah karena terkonversi menjadi lahan terbangun sehingga memicu terjadinya banjir. Nah, itu sudah diinformasikan ini oleh Bappenas materi ini oleh ini BPBD kalau nggak salah ini. Nah, ini pemicu pertama yaitu tadi kerusakan hutan. Nah, ini masih di kawasan Puncak. Ini 9 tahun seperti ini kerusakannya. Ini detailnya. Nah, dari kerusakan itu akan menghasilkan koefisien yang 3 parameter tadi. Runoff-nya 82, infiltrasinya hanya 12% atau 10%, 14%. Nah, itu terbukti. Jadi runoff-nya di atas 80% rata-rata. Ini di daerah Jabodetabek. Ini contoh. Jadi hampir sama seluruh Indonesia seperti itu. Nah, inilah water balance atau neraca air Indonesia. Jadi kalau turun hujan, ini Q total itu sama dengan Q runoff ditambah Q infiltrasi ditambah Q evapotranspirasi. Jadi debit hujan yang tadi 3.000 lebih, 3.000 miliar lebih itu kalau setahunnya turun hujan, ini seperti ini pembagiannya: runoff, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Jadi yang evapotranspirasi 8%, pada saat sekarang ini yang runoff 86%. Nah, ini yang menyebabkan banjir, terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Ini 72% meter kubiknya, tapi runoff-nya 0,86. Ini sudah saya cek hitungannya. Nah, ini runoff ini selama turun hujan kebuang lagi ke laut. Jadi yang infiltrasi 6%. Nah, seperti itu. Jadi hujan itu bulan Oktober sampai Maret, kemarau April sampai September. Nah, itu contoh runoff itu seperti ini. Kalau infiltrasi meresap seperti itu. Nah, ini bukti meningkatnya kejadian bencana banjir di Indonesia. Tren bencana banjir di Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 2020. Nah, ini 19 tahun. Ya, tahun 2002 itu hanya 86 kejadian banjir, tapi tahun 2020 meningkat menjadi 1065. Jadi kalau di persen itu 1238% selama 19 tahun. Ini terbukti banjir meningkat terus karena memang solusi banjir memang ditangani oleh pemerintah selama ini, tapi salah. Penanganannya salah karena menganggap penyebabnya hujan, padahal hujan bukan penyebab banjir.
penyebabnya adalah kerusakan hutan. Jadi daerah resapan dirubah dengan adanya pembangunan di segala bidang, lahan resapan ditutup, runoff-nya meningkat, tadi yang 86%. Nah, ini teori distribusi air hujan di bumi sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi curah hujan itu evaporasi ditambah infiltrasi ditambah runoff. Jadi 3 parameter ini. Tapi ini teori yang dinyatakan oleh Food and Agriculture Organization. Jadi perbandingan infiltrasi terhadap runoff 0,75, ini infiltrasi, runoff-nya 0,25. Nah, ini yang benar. Ini das yang baik tuh harusnya begini. Sekarang kan terbalik, runoff-nya 86%, tapi yang infiltrasi 14% tadi termasuk evapotranspirasi. Ini adalah sumber FAO tahun 1985, program METED USA. Ini dari sahabat saya yang peneliti atau perekayasa di BMKG. Nah, ini kondisi das yang tergolong baik menurut Peraturan Menteri Kehutanan KLHK nomor 61 tahun 2014. Koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,25. Nah, sama nih, 30%. Kalau tadi 25% kan 0,25. Jadi udah benar kriteria ini, harusnya kriteria ini yang dipakai untuk menyelesaikan banjir tersebut. Saya kira itu informasi dari saya. Jadi penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai atau kerusakan hutan. Baru banjir akan menurun atau bahkan bisa menghilang kalau koefisiennya tadi sama dengan FAO atau permen KLHK tahun 2014 tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.